Oke, sekarang latihan ketiga ya. Tadi kita udah coba masukin data untuk array yang integer, udah masukin data untuk array yang sifatnya karakter. Nah, sekarang kita akan mencari nilai ekstrim, nilai terbesar maupun nilai terkecil. Ini sebenarnya mirip dengan apa yang kalian kerjakan kemarin soal ke-6 gitu ya, soal suhu terbesar, suhu terkecil gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Jadi array-nya T dengan ukuran n elemen, jadi kita bisa pakai yang sebelumnya aja gitu ya. Lalu habis itu ada nilai X yang bertipe sama dengan elemen T gitu. Nah, habis itu X ini adalah berarti nilai entah terbesar atau entah terkecilnya itu ya. Sekarang nilai terbesar. Nah, kita akan bikin program untuk menuliskan nilai ke layar, nilai yang terbesar dari elemen T ini. Ya, jadi T ini nggak boleh kosong ya, minimum satu elemen dengan N lebih dari 0 gitu ya. Jadi misalnya N-nya ada 10, T-nya isinya 9, 12, 30 dan lain-lain, berarti nilai terbesarnya di sini adalah 30. Kita lihat 30 paling gede. Kalau 8 ya, T-nya isinya ini, nilai terbesarnya 90 karena kita lihat 90 adalah terbesar. Jadi perlu diingat cara untuk program itu mikir itu sekuensial, jadi satu-satu gitu ya. Jadi dari nilai pertama, nilai kedua, nilai ketiga dan lain-lain. Jadi cara dia mikirnya akan seperti ini. Kan, oke, ini kalau di saya agak putus-putus, tapi nggak tahu di kalian seperti apa. Mudah-mudahan nggak terlalu. Jadi lagi-lagi kita punya array, jadi dia akan ngitung dari elemen ke 0 ya. I sama dengan 0. Logikanya gini, kalian punya rangka ya. Habis itu saya pakai angka yang ini aja. Jadi ada elemen pertama itu elemen ke 0 itu 9, 12, 30, min 1 dan seterusnya sampai dengan ini 1 ya. Oke, pengumuman lagi tadi. Oke, selanjutnya gitu ya, blub 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 sampai elemen kesekian itu angkanya adalah 14. Di sini I udah sama dengan 9 kalau elemennya ada 10 gitu ya. Nah, dia akan lihat apakah 9 lebih besar daripada 12 gitu ya. Apakah 12 ini lebih besar daripada 9? Iya, berarti dia ganti. X sama dengan 12. Tanya lagi, apakah 30 lebih besar daripada 12? Oh iya, ganti. Jadi X-nya adalah 30. Cek lagi, apakah minus 1 lebih besar daripada 30? Enggak, gitu kan. Berarti tetap nilainya 30. Cek terus sampai akhir, dan akhirnya dia cek bahwa, oh ternyata enggak ada yang lebih besar dari 30, baru kalian print X-nya sama dengan 30. Sama juga seperti ini. Dicek gitu ya, oh 3 lebih gede dari 1, oh 5 lebih gede dari 3, 8 lebih gede daripada 5, 12, min 12, enggak, berarti tetap di 8. Cek lagi di sini, 90, oh lebih gede, berarti sekarang yang ini. Ini enggak, ini enggak. Oke, berarti paling gede 90. Jadi dicek satu-satu gitu ya. Jadi enggak kayak kita yang lihat banyak gitu, tapi enggak satu-satu. Nah, sekarang kita coba lihat algoritmanya ya. Jadi algoritmanya itu kurang lebih seperti yang tadi saya berikan. Jadi di sini pertama ada inisialisasi ya. Inisialisasi bahwa nilai maksimum itu diisi dengan elemen ke 0 ya. Jadi maksimumnya pertama adalah si T sama dengan 0. Oke, jadi kalau misalnya kita punya angka tadi gitu ya. Tadi misalnya angkanya 9, 12, 30 berarti maksimumnya sama dengan 9 dulu. Jadi T sama T0-nya adalah si nilai maksimum. Pertama itu dulu, asumsinya yang pertama itu paling gede. Nanti baru dicek apakah benar paling gede, apakah benar paling gede, dan lain-lain gitu ya. Jadi max sama dengan 0, lalu kita loop dari indeks pertama dari sini ya. Jadi I sama dengan 1. Jadi nggak I dari 0 gitu ya, dari I sama dengan 1. Selama I lebih kecil daripada N, dia akan ulang-ulang terus ya. Jadi N-nya itu tadi 9 gitu ya. Nah, dia akan ulang-ulang terus. Pertama, apakah TI lebih besar daripada max? Tadi, apakah 12 lebih gede dari 9? Kalau iya, ganti nilai max-nya jadi si nilai TI. Sementara kalau dia salah, berarti langsung aja I sama dengan I plus 1. Ngulang terus, ngulang terus, ngulang terus, ngulang terus.
ya, di loop terus gitu kan, diulang satu-satu. Jadi kalau misalnya gitu enggak I sama dengan plus 1 langsung. Jadi sorry, saya coret-coretannya agak salah sedikit. Jadi ini udah benar ya, max-nya sama dengan 0, T sama dengan T0. Lalu kita ulang dari indeks pertama karena kita mau ngecek dari yang sini ya. Lalu selama I itu lebih kecil daripada N gitu ya, N-nya tadi kan N10 berarti kan di sini adalah nilai ke-9 gitu ya tadi. Selama dia itu lebih kecil daripada si 9 ini, ulang terus. Kalau misalnya dia benar, masuk ke si proses ya. Jika si tadi ya kita angka 9 sama angka 12. Jika 12 benar lebih besar daripada 9, kita lari ke sini. Max-nya sama dengan TI. Baru masuk I sama dengan I plus 1. Tapi kalau enggak, dia nggak akan mengoperasikan max. Jadi max-nya tetap sama. Ya. Jadi langsung I plus 1. Baru di loop. Jadi ada 2 loop di sini. Saya akan kasih warna. Pertama warna pink ya. Kalau dia true, dia loopnya seperti ini. Ingat-ingat yang soal warna ibu ganti warna baju itu. Sementara kalau dia salah, loopnya itu begini. Jadi ini akan tetap diulang. I sama dengan I plus 1 itu akan tetap diulang. Bagaimana kodenya? Coba kita lihat ya. Jadi kita akan langsung ke Python. Nah, oke. Sekarang kita lihat ya. Jadi berarti kita bisa pakai program yang ada T-nya ya. Jadi ini sama kurang lebih ya. Ini kita deklarasiin dulu si N-nya. Di sini sekarang ada N ya. Sum sama rata di sini nggak perlu ya. Ini tipenya integer, lalu ada N yang adalah tipenya integer juga. Oke. Jadi ini mah yang array ya. Ini yang karakter, sorry. Kita pakai yang ya ini kan soalnya tadi nilai ABC ya. Kita pakai yang, nah ini aja, ini lebih bagus. Kita pakai buat latihan. Nilai ekstrem gitu ya. Dia array-nya integer, sum sama rata saya nggak butuh, X tadi kita akan cari, lalu ada N di sini ya, yang merupakan integer juga. Deklarasi array T gitu ya, nilai defaultnya 0, kita bikin 10, ya kan. Nah, di sini, kita bikin N ya, N-nya adalah 10 ya. Berarti kita akan bikin, ini kita lupakan aja semua deh. Atau enggak, sebenarnya T-nya tadi kan itu yang kita masukin gitu ya. Jadi N-nya adalah 10, range-nya ini berarti 0 sampai N ya. Masukin nilai-nilainya, akhirnya kamu dapat di sini. Lalu kita sekarang di sini baru main ya. Mencari nilai maksimum. Nah, yang tadi itu max-nya pertama adalah T0 ya. Kita anggap T0 adalah maksimumnya. Lalu kita pencarian dimulai dari elemen, sebenarnya kedua kita ya, maksudnya elemen I sama dengan 1 aja biar nggak bingung ya. Jadi for I in range 1 sampai dengan N gitu ya. Biasanya kan 0 sampai N-1. Nah, ini I sampai dengan 1 sampai dengan N. Kita bilang ya bahwa jika TI ya lebih besar dibanding maksimum tadi, dia lebih besar daripada T0-nya, maka max-nya kita ganti sebagai TI. Kalau enggak, ya dia akan ngulang. Ya, dia akan ngulang langsung. Lalu kita akan cetak di sini, cetak nilai terbesar ya. Lalu print nilai terbesarnya adalah berapa, kita string si max. Oke, kira-kira seperti itu ya. Pengkom array ekstrem lah. Oke,
Coba kita cek dulu ya, N-nya 0, T-nya kita udah bikin 0-nya, terus di sini adalah saat di mana kalian akan masukin angka, lalu maksimumnya itu diawali dari T0, dicek ya, setiap T itu apakah dia lebih besar dibanding si max gitu ya, nanti max-nya diganti kalau iya, berarti langsung si TI, jadi udah bukan T0 lagi. Nanti ujung-ujungnya nilai terbesarnya adalah itu. Kita mainkan, masukin elemennya kayak tadi aja ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 2, 1 contohnya ya. Nah, nilai terbesarnya 7. Karena dicek nih, 2 lebih gede dari 1, 3 lebih gede dari 2, 4 lebih gede dari 3, dan lain-lain sampai di 7, ternyata 3 itu tidak lebih besar daripada 7. Jadi dia masuk nilai terbesarnya 7. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan yang menarik adalah bagaimana kalau kita bikin dia itu justru nilai terkecil. Ya, coba kalian pause dulu videonya, dicoba sendiri dulu. Tapi kalau misalnya mau coba bareng saya, silahkan. Kita balik lagi ke Python ya. Nah, kita lihat program kita. Bahwa sekarang selama TI lebih besar dibanding si maksimum, dia akan nilai maksimum. Berarti kita akan bikin yang untuk minimum di sini ya, biar langsung, ini saya print kasih spasi lah ya, biar enak. Nah, kita gambar dulu sketsa ya, bahwa berarti konsepnya sama. Apakah misalnya kita nilai 1, 2, 3, 0 gitu ya, 5 gitu kan. Kita mulai dari 1, dianggap 1 itu yang paling kecil. Ya. Lalu cek, apakah 1 lebih besar dibanding 2? Tidak. Gitu. Apakah 2 lebih kecil dibanding 1? Sorry, acak-acak. Apakah 2 lebih besar dibanding 1? Lebih kecil dari 1? Tidak, tetap 1. Cek lagi, bandingin. Enggak, 1 tetap paling kecil. Cek lagi, oh 0 itu lebih kecil dibanding 1, berarti ganti nilainya. Jadi si TI, T kesekian, ini T0, T1, T2, berarti T3 yang paling kecil. Dicek terus sampai akhir, dan akhirnya kita akan mendapatkan nilai terkecil. Jadi di kodenya sesimpel kita lihat, for I range-nya sama gitu ya. Jika, oh ini berarti min-nya kita anggap adalah T0, jika T yang ini lebih kecil dibanding si minimum, maka minimumnya diganti. Ya. Lalu stringnya ya minimum. Oke, kita mainkan programnya. Oke, kita masukin 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 1, 3, 2, min 9 misalnya. Nah, oh sorry, ini harusnya terkecil belum diganti. Tapi kebayang lah ya, tetap aja sebenarnya sama aja kayak tadi. Kita masuk ini min 9, min 5. Ups, gak sabar saya. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5, min 9, min 5, 20 gitu ya. Nah, nilai terbesarnya 20, nilai terkecilnya minus 9. Itulah caranya untuk mencari nilai terbesar dan nilai terkecil dalam sebuah array.